Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin mencoba memberikan contoh tentang bagaimana menguji suatu hipotesis. Oke, di sini ada ada soal ya. Sebuah penelitian bertujuan untuk menguji klaim bahwa rata-rata uang DP atau down payment pembelian rumah subsidi di suatu kota adalah 30 juta. Suatu sampel berukuran 100 rumah diambil untuk menguji klaim ini dan diperoleh rata-rata down payment atau DP pembelian rumah subsidi adalah 29,4 juta. Lakukanlah uji hipotesis apakah klaim ini bisa diterima atau tidak dengan asumsi bahwa standar deviasinya 3 juta dan alfanya sebesar atau taraf signifikansinya sebesar 5% atau 0,05. Nah, dari sini yang harus mahasiswa lakukan pertama yaitu adalah membuat suatu hipotesis terlebih dahulu. Oke, hipotesisnya seperti apa? H0-nya berarti rata-ratanya sama dengan 30 juta. Sedangkan H alternatif itu rata-ratanya adalah tidak sama dengan 30 juta. Ini berarti merupakan uji dua arah atau tutil. Bagaimana cara menentukan kok ini uji dua arah atau tidak? Ini dilihat dari sininya. Kalau dia bentuknya sama dengan, di sini tidak sama dengan, nah ini berarti dua arah ya. Dua arah. Kemudian, spesifikasi tingkat signifikansi alfa dan ukuran sampel. 0,05 untuk alfa atau taraf signifikansi dan N-nya itu adalah 100. Berarti mahasiswa harus ingat materi pada video sebelumnya di mana. Di sini ukuran sampelnya diketahui. Berarti gunakanlah rumus seperti yang ada pada video sebelumnya. Lanjut lagi, yang ketiga, tentukan kontribusi sampling dan statistik uji. Karena ini ya, standar deviasi diasumsikan diketahui, maka digunakanlah uji Z. Tentukan titik kritisnya. Ingat di rumus sebelumnya ada cara untuk menentukan titik kritis ya. Untuk alfa sebesar 0,05, titik kritisnya adalah 1,96. 1,96 ini didapat dari mana? Silahkan mahasiswa lihat video sebelumnya ya untuk menentukan titik kritisnya. Ternyata setelah diakumulasi ya, untuk menentukan titik kritis ini kan berarti kan setengah ya, 0,5 dikurangi 0,05 dibagi 2 karena dua arah. Terus kemudian hasilnya adalah 0,4750. Kita cari itu di tabel Z, ternyata dia berada pada posisi 1,96. Oke, itu ada caranya di video sebelumnya. Yang kelima, pengumpulan data dan perhitungan statistik uji. Karena sudah diketahui ya, N-nya 100, X-bar-nya 29,4 juta, standar deviasinya 3 juta, ya diasumsikan diketahui, tadi di soal sudah ada. Sehingga masukkanlah ke dalam rumus ini. Karena tadi diketahui ya sampelnya, makanya di bawah pembaginya ini karena kan di video sebelumnya SX karena diketahui maka digantilah dengan rumus ini. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang tinggal masukkan saja X rata-ratanya 29,4 dikurangi 30. 30 ini dapat dari mana? Didapat dari mana 30? Kalau masih bingung kita back ke soalnya. 30 didapat dari sini ya. Pembelian rumah subsidi di suatu kota adalah 30 juta. Nah, jadi dikurangilah 30 juta ya. Dibagi dengan 3 per akar 100 karena N-nya. Nah, ini N-nya adalah 100. Jadi ikutin rumusnya ya, ikutin rumusnya. Lalu setelah perhitungan selesai, ketemulah minus 2.
Bagaimana cara menentukan apakah ditolak atau tidak? Kita ke slide yang berikutnya. Karena ini dua arah, nah karena dua arah dan terus di sini titik kritisnya ya 1,96 karena ada dua arah 1,96 1,96 dan ketemunya adalah minus 2 berarti dari sini oke, ini yang saya tandai ya pakai merah-merah ini kan 1,96 yang di daerah minus ya. Kemudian ketemunya minus 2 berarti kan geser ke kiri. Di mana yang diarsir biru ini adalah penolakan H0 sehingga dapat disimpulkan di sini ya. Sehingga dapat disimpulkan di sini adalah tolak H0 ya. Tolak H0. Kenapa? Karena di sini ada keterangannya nih. Tolak H0 jika Z statistik kurang dari minus 1,96. Karena hasil Z statistiknya adalah minus 2 sehingga kurang dari min 1,96 maka sudah jelas syarat tolak H0 dipenuhi atau jika misalnya kok posisinya ketemunya positif 2, nah berarti kan sama nih. Z statistiknya 2 lebih dari 1,96 maka di sana tolak H0 ya. Tolak H0 di sini. Tolak H0 ya. Tolak H0 gitu. Jadi di sini kesimpulannya karena min 2 itu kurang dari minus 196 maka kesimpulannya adalah tolak H0 karena berada di wilayah penolakan. Sedangkan di sini gagal tolak H0 atau tidak menolak H0. Jadi di sini menerima H1 atau H alternatifnya. Oke, mungkin sampai sini paham ya. Kalau belum paham nanti silakan dipelajari dan dibaca-baca dalam e-booknya. Nah, ini jadi kesimpulannya di sini ya. Kesimpulannya kita harus membuat keputusan ya bahwa ini ya reject H0 ya. Karena memang di sini nilai Z statistiknya ketemunya adalah minus 2 yang artinya kurang dari min 1,96. Maka dapat diputuskan bahwa ditolak ya. H0-nya ditolak dan disimpulkan bahwa rata-rata uang down payment atau DP rumah subsidi tidak sama dengan 30 juta. Karena kita balik lagi ke hipotesisnya. Di sini menolak H0 berarti kan yang diterima ini berarti tidak kan? Tidak sama dengan 30 juta. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Satu lagi contoh ya. Nah, ini ada lagi contoh nih. Tapi di sini tidak diketahui nih. Standar deviasinya tidak diketahui. Ya, tidak diketahui sehingga menggunakan rumus S. Oke, menggunakan rumus S. Jadi di sini tiba-tiba, bukan tiba-tiba, soalnya itu tidak menggunakan soal cerita. Pokoknya di sini ada rumusan hipotesis di mana rata-rata itu sama dengan 168. Berarti H alternatifnya rata-rata tidak sama dengan 1698. Nah, untuk taraf signifikansinya masih sama 5%. Di sini diketahui N-nya 36, tetapi standar deviasinya tidak diketahui. Nah, nilai kritis T tabel ya, dilihat nanti. Ya, nilai kritis T tabel ini sebenarnya pakai tabel Z ya, cukup ya. Pakai tabel Z itu sudah cukup karena cara melihatnya hanya tinggal dibalik saja. Tapi kalau menggunakan T ya bisa juga. Bisa juga, tapi saya di video sebelumnya mencontohkan dengan menggunakan tabel Z. Oke, karena titik kritisnya sudah pasti ketemu ya. Kalau dua arah, pasti titik kritisnya ada di 1,96. Oke, 1,96 itu sudah pasti. Di kiri minus, nah jadi di sini minus 1,96. Di sini juga sama, minus 1,96. Sekarang kita hitung Z statistiknya. Karena sudah diketahui nih semuanya nih. Nah, kita tinggal masukkan saja. Rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 172,5 dikurangi 168. Mohon maaf, untuk 172,5 itu harusnya saya munculkan di soal ya. Tapi tidak saya munculkan. Jadi untuk X barnya itu nilainya adalah 172,5. Terus dikurangi dengan nih rata-ratanya 168 ya dari soal. Dibagi dengan 15,4. Loh, 15,4 ini dari mana?
Kok bisa 15,4 dibagi akar 36? Kok bisa? Ya, lihat di sini ya. Lihat di sini. Sehingga menggunakan S. S itu apa? Nanti coba mahasiswa cari apakah itu S. Nanti di e-book itu ada. Oke, sehingga ketemu hasilnya segini nih. 1,75. Kalau kita balik lagi ke syarat, saya back dulu ya. Saya back dulu ke syaratnya. Nah, di sini ya. Syarat yang ini ya, syarat yang ini dan ketemunya tadi 1,75. Berarti 1,75 kan di sini ya, 1,75 kan di sini. Jadi saya menjelaskan di sini saja. 1,75 kan di sini letaknya. Berarti gagal tolak H0. Artinya apa? Menerima H alternatifnya. Kita cek ya, kita cek. Nah, di sini 1,75. Berarti kan di sini gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk yang kasus ini itu gagal ya. Berarti terima H alternatifnya. Kesimpulannya adalah rata-ratanya benar, tidak sama dengan 1 gagal tolak H0. Oh, artinya menerima H0. Berarti benar disimpulkan bahwa rata-rata ya ini. Rata-rata biaya sewa kos harian di Malang sama dengan 168.000 per hari. Kenapa? Karena di sini nilai Z statistiknya 1,75. Sedangkan di sini 1,96. Kalau kita lihat tadi ya, pakai yang ini. Pakai contoh yang ini kita lihat di sini 1,96, 1,75 kan di sini. Berarti kan berada di wilayah gagal tolak H0 atau kita terima H0. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa untuk kasus soal yang ini benar rata-rata biaya sewa harian kos di Kota Malang adalah 168.000 per hari. Oke, ya itu saja contoh yang bisa saya berikan karena saya tidak ingin membuat ya mahasiswa lebih pusing lagi karena masih pandemi. Kalau lewat video itu agak kurang greget ya, tapi mudah-mudahan nanti soal latihannya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah dicontohkan. Tetap belajar, tetap semangat, persiapkan untuk UAS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.